datang kembali di Burasa, bukan obrolan biasa. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan rakyat, yaitu pembiayaan ultramikro atau UMI. Telah hadir bersama saya Bapak Miftah Ulum dari KPPN Palu. Selamat siang Pak Ulum. Selamat siang Mbak Nia, dan selamat siang para pendengar Burasa KPPN Palu. Senang sekali di siang hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan apa sih pembiayaan UMI atau ultramikro itu. Nah, Pak Ulum, mungkin bisa saja langsung dijelaskan apa sih pembiayaan ultramikro itu dan apa bedanya dengan kredit usaha rakyat atau KUR? Baik, terima kasih Mbak Nia. Para pendengar sekalian, belum tadi untuk pembiayaan UMI, pembiayaan ultramikro itu adalah skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk kelompok ultramikro. Dalam hal ini adalah kelompok masyarakat kecil gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali pembiayaan, khususnya kita mungkin PNS, ada yang namanya multiguna mungkin, ada yang namanya KUR, dan ada yang namanya UMI. Sekarang apa sih bedanya antara kredit usaha rakyat KUR dengan pembiayaan UMI? Yang pastinya kalau dua-duanya sama-sama pembiayaan, sama-sama pinjaman. Tapi yang sangat signifikan, yang membedakan antara KUR dan pembiayaan UMI adalah di jaminan atau agunannya. Kalau untuk KUR itu masih harus ada jaminan, baik itu berupa PPKB mungkin atau berupa surat tanah dan lain sebagainya. Tetapi untuk UMI tidak ada jaminan sama sekali. Karena memang ditujukan untuk masyarakat yang paling bawah atau ultramikro. Menarik sekali ya Pak Ulum, tanpa jaminan. Betul. Lalu siapa sih lembaga yang menyalurkan UMI ini dan apa peran KPPN di dalamnya? Baik, dari sini bahwa negara berperan aktif di sini, bahwa tidak membeda-bedakan mana mereka yang kaya, yang miskin, dan apalagi yang paling kecil ya tahapannya. Jadi di sini juga negara hadir dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi dengan artian bahwa pembiayaan itu bisa dilakukan dengan mereka yang mungkin karena tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa, jadi tidak harus dengan menggunakan agunan. Karena usaha mereka juga mungkin usaha yang sangat kecil yang dari taraf pengelola, maka itu jual gorengan dan lain sebagainya. Nah, peran KPP di sini bahwa dalam pembiayaan ini perlu diketahui bahwa sumber dana yang digunakan adalah menggunakan APBN juga. Dalam hal ini di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu yang menyalurkan atau menyalurkan dana untuk KPBN itu, dan disalurkannya kepada penyalur-penyalur yang nantinya bisa menjangkau mereka-mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan. Kalau kan harus dengan rekening ya, tetapi kalau untuk pembiayaan UMI ini tidak harus mempunyai rekening. Mereka makanya penyalurnya itu kebanyakan dari lembaga keuangan, bukan bank. Artinya apa? Mereka bukan kayak Bank BRI, Mandiri dan sebagainya, tetapi mereka salah satu contohnya adalah Pegadaian ataupun PLN ataupun mungkin Koperasi ataupun mungkin itu dalam ada yang namanya Bahana Arta Ventura, itu ya beberapa sebagai penyalur UMI yang sebagai lembaga keuangan bukan bank gitu. Nah, dan di sini peran KPPN juga, karena KPPN merupakan kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah, makanya KPPN itu berperan aktif dalam pembiayaan ini terkait dengan evaluasi. Misalnya kita mengadakan survei keekonomian kepada debitur-debitur UMI, sehingga mereka juga merasa diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tadi disebutkan sama Pak Ulum kalau platform pembiayaan UMI itu sampai dengan 20 juta. Lalu bagaimana dengan tenornya Pak? Apakah bisa bertahun-tahun seperti di bank? Itu karena ini memang untuk masyarakat kecil ya, maka untuk membantu mereka untuk meringankan. Jadi untuk tenornya
diusahakan tidak sampai 1 tahun. Nah, terkait dengan cicilannya mereka bisa mengangsur untuk mingguan atau 2 minggu, karena kebiasaannya mereka kan usaha-usaha kecil yang perputaran perekonomiannya dia tiap hari mendapat omset, apakah itu menjual cilok, gorengan ataupun yang lainnya, yang mereka mendapat omset secara harian. Jadi untuk memudahkan mereka dan tidak membebani mereka kalau seandainya per bulan kan agak berat bagi mereka, itu ada namanya cicilannya per minggu atau per 2 minggu, sehingga dalam 1 tahun ada 52 minggu tadi. Begitu ya Pak. Jadi sekarang kalau untuk masyarakat yang ingin mendaftar, apa saja sih persyaratannya Pak? Baik, terima kasih Monia. Untuk syarat dia harus bisa mendapatkan pembiayaan ultramikro sangat mudah, karena memang ini dikhususkan untuk mereka yang tidak bisa untuk pembiayaan selain ultramikro, artinya untuk pembiayaan kur dan lain sebagainya, karena harus dibutuhkan rekening dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk pembiayaan ultramikro ini sendiri cukup mudah dan gampang, cukup dengan KTP yang pertama. Itu mereka pastinya punya identitas ya dengan KTP sendiri. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai usaha, karena pinjaman itu tidak digunakan untuk konsumtif tapi digunakan untuk usaha, dengan usaha yang mungkin seminimal mereka, dan dari usaha itu dibuktikan dengan adanya surat izin, cukup dari kelurahan saja. Kemudian yang ketiga, mereka pastinya tidak memiliki pembiayaan selain dari ultramikro ini atau pembiayaan dari perbankan lainnya, karena memang ultramikro ini dikhususkan mereka yang tidak mempunyai pinjaman dari perbankan, dia tidak mempunyai rekening bank, mereka yang jauh dari perbankan jangkauannya, sehingga penyalurnya juga dari lembaga keuangan bank. Itulah untuk syarat-syaratnya. Demikian. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan kalau pembiayaan ultramikro ini syaratnya sangat mudah, plafonnya sampai dengan 20 juta, lalu bunganya ringan. Kemudian apakah dampak nyata dari pembiayaan ultramikro ini kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Para pendengar berasa sekalian, perlu diketahui untuk pembiayaan UI ini kan hanya kecil ya, sampai dengan 20 juta, tetapi manfaatnya pastinya untuk mereka yang usaha-usaha kecil sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk permodalan mereka. Mereka mungkin dengan usaha yang mungkin biasanya kecil, hanya ratusan atau bahkan mungkin puluhan ribu ya, dengan adanya bantuan pembiayaan ultramikro ini pastinya akan meningkatkan omset mereka. Omset mereka yang semula hanya ratusan ribu mungkin menjadi jutaan ya, dan penghasilan dari modal jutaan itu pastinya akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih meningkat. Tapi itu juga bukan hanya mereka sendiri yang berusaha, tapi dari pihak penyalur itu sendiri juga mereka mengadakan pendampingan atau pelatihan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa mengembangkan usaha mereka itu. Oh, berarti penyalur UMI ini selain memberikan pembiayaan juga memberikan pendampingan ya Pak? Ke debitur. Nah, jenis pendampingannya itu seperti apa ya Pak? Baik, untuk penyalur UMI ini ya bukan hanya menyalurkan saja, terus membiarkan mereka untuk berkemasan dari, tapi mereka para penyalur UMI ini juga memberikan pendampingan kepada debiturnya, yaitu salah satu yang memberikan paling tidak motivasi mereka untuk bisa terus berkembang, untuk meningkatkan omset mereka. Kemudian mereka juga menerima konsultasi terkait dengan usaha apa sih yang cocok untuk mereka lakukan, apakah kalau di sekitar mereka itu mungkin perkebunan yang mungkin meningkatkan melakukan usaha untuk di bidang perkebunan, atau juga untuk mereka di bidang selainnya itu. Kemudian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga, kemudian pendampingan bentuk-bentuk lainnya. Mereka istilahnya dari pihak penyalur siap untuk membantu mereka, apakah itu dalam bentuk pendampingan untuk mungkin bisa juga ke pemasarannya atau pengolahannya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya menyalurkan, tetapi tetap memberikan pendampingan dan pelatihan pada itu.
Wah, luar biasa ya Pak. Umi ini benar-benar menjadi solusi bagi UMKM yang sedang memulai usahanya. Terakhir Pak Ulum, apa pesan dari KPPN kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro? Baik, terima kasih para pendengar Burasa KPPN Palu sekalian, khususnya para masyarakat yang ingin menggunakan pembiayaan ini, jangan ragu, manfaatkan pembiayaan UMI jika usaha Anda memang belum terjangkau dengan kredit kur. UMI adalah jembatan terbaik untuk naik kelas. Silakan datangi penyalur-penyalur UMI yang ada di sekitar Anda, baik itu Pegadaian, PNM, dan lain-lain sebagainya. Tanyakan dan manfaatkan UMI sebaik mungkin. Terima kasih banyak Bapak Miftahul Ulum atas penjelasan yang luar biasa terkait pembiayaan ultramikro pada hari ini. Semoga pembiayaan ultramikro ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Nah, demikian Sobat Burasa, sekian bincang-bincang Burasa pada hari ini. Sampai jumpa di Burasa